Halo, Gemini, gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat terus buat semuanya. Oke, di video ini aku akan reading buat Gemini. Kita bahas tentang peruntungan kamu di minggu ketiga dan minggu keempat ya. Oke. Untuk Gemini elemen udara, bagaimanakah peruntungan kamu di minggu ketiga dan minggu keempat? So, oke, kita langsung buka aja buat pekerjaan dan juga keuangan ya, teman-teman. Untuk zodiak Gemini. Well, kita mulai dulu nih dari bagaimanakah hoki atau peruntungan kamu di bulan ini. Aku ngeliat ada antara ini ya, ketekunan dan tantangan di perjalanan kamu. Jadi mungkin kamu sedang berada dalam fase di mana segala sesuatu terasa harus diperjuangkan pelan-pelan gitu. Tidak ada hasil yang instan ya, semua tuh kayak butuh usaha, kesabaran, dan konsistensi. Tapi di saat yang sama, aku juga melihat ada gesekan di sekitar kamu. Bisa berupa persaingan, perbedaan pendapat, atau situasi yang membuat kamu tuh harus lebih kuat dalam mempertahankan posisi gitu ya. Dan ini penting karena justru dari proses ini kalian tuh sedang ditempa gitu. Bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat kamu tuh lebih tahan, lebih fokus, dan lebih matang dalam mengambil langkah begitu. Jadi jangan mudah terpancing emosi dalam persaingan ataupun konflik, entah itu konflik kecil ataupun besar. Coba lebih tetap fokus pada tujuan jangka panjang kamu ya. Karena yang menang tuh bukan yang paling cepet gitu, tapi yang paling konsisten ya. Jadi perjalanan yang berat tuh bukan tanda kamu salah jalan ya, tapi tanda bahwa kamu tuh sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Kalau untuk kerjaan, aku lihat kamu mungkin lagi berada dalam fase yang cukup sibuk ya. Jadi banyak hal yang harus diurus, banyak tanggung jawab yang datang bersamaan, dan mungkin kamu dituntut untuk tetap bisa mengatur semuanya dengan baik gitu. Di tengah kesibukan itu ya, mungkin kamu sebenarnya sedang bergerak maju. Karena ada perkembangan ya di sini. Ada peluang dan ada arah yang semakin jelas, tapi semuanya tuh butuh keseimbangan. Karena kalau dipaksakan terlalu ya, mungkin kamu tuh bisa merasa kewalahan gitu. Jadi mungkin ini ada fase di mana kamu tuh belajar untuk mengatur ritme, menyesuaikan prioritas, dan tetap fokus meskipun banyak hal datang bersamaan ya. Jadi jangan terburu-buru ingin menyelesaikan semuanya sekaligus. Coba deh atur langkah kamu dan dengan tenang tapi tetap konsisten. Karena kemajuan kamu tuh bukan ditentukan oleh kecepatan ya, tapi oleh kemampuan kamu dalam menjaga arah ya. Hidup itu nggak selalu tentang bergerak cepat, tapi ya tentang bagaimana kamu tuh tetap seimbang sambil terus maju ke tujuan kamu ya. Kalau untuk keuangan sih, kalau yang kulihat tuh mungkin ada ini ya, ada di fase dimana kamu kayak lebih banyak belajar dari pengalaman atau menata ulang cara kalian mengelola uang ya. Mungkin kamu tuh kayak sedang lebih berhati-hati, lebih suka berpikir sendiri, mengevaluasi pengeluaran, dan mungkin mencoba memahami mana yang benar-benar penting buat dijaga dan mana yang enggak gitu. Jadi aku rasa sih ini fase yang cenderung tenang gitu ya, tapi penuh proses pendewasaan dalam hal finansial. Dan di sisi lain aku juga melihat ada peluang atau aliran rezeki yang mungkin bisa datang melalui hubungan atau kerjasama dengan orang lain, bisa dari orang dekat, rekan, atau situasi yang melibatkan saling bantu dan saling percaya gitu. Dan menariknya, keseimbangan ini penting banget. Karena di satu sisi mungkin kamu sedang belajar mandiri dan bijak, tapi di sisi lain kamu tuh juga tetap terhubung dengan cara atau dengan orang lain dalam hal rezeki atau peluang gitu. Jadi tetap bijak dalam mengatur keuangan pribadi, tapi jangan menutup diri dari peluang kerjasama yang baik ya. Karena rezeki yang datang itu kadang bukan hanya dari usaha sendiri, tapi juga dari koneksi yang tulus. Jadi keuangan yang sehat itu bukan hanya tentang menabung ya, tapi juga tentang tahu kapan harus sendiri dan kapan harus membuka diri pada peluang bersama, kayak gitu ya.
Oke, kita lihat untuk Semara buat nanti kamu yang single, berpacaran ataupun yang sudah menikah ya. Oke. So guys, mungkin ada energi yang cukup lembut ya, tapi kuat dalam diri kamu. Aku lihat ada sisi hati yang masih polos di sini, mudah merasakan dan terbuka terhadap cinta. Tapi di saat yang sama mungkin kamu tuh juga punya kekuatan besar nih untuk menahan diri dan mengendalikan perasaan ya. Jadi mungkin kamu nggak mudah terbawa arus. Jadi kamu kayak lebih memilih untuk memastikan bahwa apa yang datang tuh benar-benar aman dan layak buat diperjuangkan. Dan aku lihat ini adalah hal yang baik ya. Karena di fase ini kamu tuh kayak sedang belajar menyeimbangkan antara hati dan kendali diri gitu. Aku juga ngeliat ada peluang atau seseorang yang bisa mulai mendekat dengan cara yang lembut dan tidak terburu-buru. Dan mungkin cukup tulus juga. Tapi mungkin hubungan ini tuh butuh waktu untuk tumbuh ya, jadi tidak bisa dipaksakan. Jadi jangan menutup hati, tapi juga jangan terburu-buru membuka semuanya. Biarin semuanya tuh berjalan pelan dan alami gitu loh. Karena yang baik itu nggak perlu dikejar dengan kepanikan. Cinta yang tepat itu bakal ini ya, tidak membuat kamu kehilangan kendali gitu, tapi justru membuat kamu merasa tenang, aman, dan tetap menjadi diri kamu sendiri ya. Dan untuk yang udah pacaran ini, kalau yang aku lihat uh, ada energi yang cukup stabil dan serius ya dalam hubungan ini. Jadi hubungan ini tuh tidak dibangun secara instan kayaknya, tapi dari proses, usaha, dan waktu yang cukup panjang. Jadi kalian berdua tuh cenderung sama-sama fokus untuk membangun masa depan ya, bukan sekedar menikmati hubungan sesaat aja. Dan aku lihat ada komitmen yang sangat kuat di sini, meskipun mungkin hubungan ini tuh tidak selalu penuh kata-kata romantis setiap saat, tapi lebih banyak ditunjukkan lewat tindakan nyata sih kalau yang aku lihat ya. Jadi seperti usaha untuk bertahan, bekerja keras, dan mungkin saling mendukung dalam hal-hal yang bersifat jangka panjang gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap memberi ruang pada kehangatan emosional, karena hubungan yang kuat itu bukan hanya soal stabilitas, tapi juga tentang kedekatan hati, oke? Okay? So, hubungan yang baik itu nggak hanya tentang bertahan ya, tapi juga tentang bagaimana dua orang tuh tetap saling memilih setiap hari dan dalam proses yang panjang ya. Kalau yang aku rasa sih kalau yang sudah nikah ini apa ya? Kayak aku melihat ada energi yang cukup kuat sih antara perjuangan dan kasih sayang dalam hubungan ya. Di satu sisi hubungan ini tuh sedang menghadapi tantangan, ada hal-hal yang perlu dipertahankan, diperjuangkan, atau bahkan dibela bersama gitu ya. Mungkin ada tekanan dari luar atau situasi yang membuat salah satu pihak tuh harus lebih kuat dari biasanya ya. Tapi di sisi lain, aku ngeliat juga ada energi yang sangat hangat di sini. Ada cinta, perhatian, dan rasa ingin menjaga hubungan ini buat tetap tumbuh dengan baik gitu. Kayak masih ada keinginan untuk merawat, mengayomi, dan membuat hubungan ini tetap hidup dan berkembang. Dan ini penting karena aku lihat di tengah perjuangan tuh masih ada kasih sayang yang menjadi pengikat utama gitu ya. Jadi jangan hanya fokus pada masalah yang harus diperjuangkan, tapi juga ingat apa yang membuat kalian tuh tetap bertahan sampai sekarang. Karena cinta yang dirawat dengan baik itu bisa menjadi kekuatan terbesar nih dalam menghadapi tantangan kalian. Jadi hubungan yang kuat tuh bukan berarti tanpa masalah ya, tapi tentang bagaimana dua orang tuh tetap saling menjaga, bahkan ketika sedang harus berjuang bareng ya. Baik, untuk Gemini, aku rasa cukup dulu dengan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang ingin private reading, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Makasih udah hadir, salam satu, salam rahayu buat semuanya.